Inilah yang membuat kami kecewa sahabat, dan membuat video ini agar ini tidak lestari, cerita ini tidak menyebar, dan agar mereka menyetopnya sahabat. Karena kami terus terang sangat kecewa kepada mereka-mereka yang mengaku muhibbin kepada habaib, ketika Imam Asy-Syafi'i dibuat mainan dan juga Imam Nawawi dibuat mainan, direndahkan, mereka pada diam, tidak menegur ataupun lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang sangatlah menarik untuk kita ikuti dan kita dengarkan bersama-sama, di mana seorang ulama membahas tentang kekecewaannya dikarenakan di dalam salah satu kitab karangan dari kaum Ba'alawi ternyata banyak yang sangat merendahkan ulama-ulama kita. Di situ dijelaskan oleh salah satu unggahan channel Doa Warid yang menjelaskan dan membuka kitab dari kaum Ba'alawi. Beliau menerangkan bahwasannya merendahkan ulama yang menurut dari kaum kalangan Ba'alawi tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu, marilah kita dengarkan dengan seksama video yang diunggah oleh channel Doa Warid berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami membuat video ini bukanlah kami untuk mengadu domba ataupun menebar kebencian. Namun kami membuat video ini tumbuh dan keluar dari rasa ghirah kami, kecemburuan kami, ketidakterimaan kami ketika ulama besar kami, yaitu Imam Asy-Syafi'i, direndahkan sahabat. Imam Syafi'i direndahkan dibandingkan dengan ini dan lain sebagainya. Bahkan juga Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Imam An-Nawawi sahabat, seorang mujtahid madhab dari madhab Asy-Syafi'i, andalan madhab Asy-Syafi'i, juga dibuat mainan dan direndahkan. Inilah yang membuat kami kecewa sahabat, dan membuat video ini agar ini tidak lestari, cerita ini tidak menyebar, dan agar mereka menyetopnya sahabat. Karena kami terus terang sangat kecewa kepada mereka-mereka yang mengaku muhibbin kepada habaib, ketika Imam Asy-Syafi'i dibuat mainan dan juga Imam Nawawi dibuat mainan, direndahkan, mereka pada diam, tidak menegur ataupun lain sebagainya. Mereka memilih diam sahabat. Bayangkan jika ini dilakukan ulama di luar Ba'alawi. Karena ini di samping keliru adalah su'ul adab dan bukan tradisi-tradisi ulama kita yang sesungguhnya sahabat. Ulama kita tidak ada yang satu sama lain membandingkan, entah di dalam ilmu syariat ataupun ilmu batin sahabat. Satu sama lain sama-sama mengagungkan, bukan merendahkan. Namun yang kami baca di dalam kitab Ba'alawi ini sangat membuat kami kecewa sahabat, sangat membuat kami ghirah dan ingin merespon, bahkan ingin saya menyampaikan kepada orang yang bisa saya pengaruhi bahwasanya ini tidak benar dan ini adalah menyimpang sahabat. Mari kita baca bersama kitabnya. Di sini di dalam kitab Bahjatuz Zaman wa Salwatul Ahzan sahabat. Taklifnya punya Sayyid Al-Imam Jamaluddin Muhammad bin Zain bin Alawi bin Semit. Ini kitabnya pada halaman 104. Ada pada halaman 104. Ini yang membuat saya sangat kecewa sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan wa ra'aitu ba'das sinin, dan saya melihat beberapa tahun yang lalu. Ini yang melihat ini maksudnya bermimpi, yaitu Habib Muhammad Al-Madhkur. Ka'anna qailan, di dalam mimpinya itu seolah-olah ada orang yang berkata, yaqulu, mereka berkata, dia berkata, Allahu kasyafa, Allah itu membuka li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi Alawi, Allah membuka kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Alawi bahran minal ilmi, lautan dari ilmu. Yaitu dalam mimpinya
Habib Muhammad Al-Madhkur mengatakan ada seorang yang berkata bahwasannya Allah Ta'ala membuka lautan dari ilmu kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sahabat. Lam yakshif dhalik, yang Allah Ta'ala tidak membuka hal itu hatta lil imami Yahya bin Zakaria An-Nawawi, bahkan sehingga walaupun kepada Imam An-Nawawi Allah Ta'ala tidak membuka. Ini satu, sahabat, bahwasannya di sini yang direndahkan Imam Nawawi. Kita bahas nanti kelebihannya Imam An-Nawawi. Jadi di sini Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini diberi lautan ilmu dengan Allah, entah ilmu itu mukasyafah, ilmu kasyaf ataupun zahir atau batin, yang tidak diberikan kepada Imam An-Nawawi. Satu kita bahas nanti. Selanjutnya, sahabat, wa ra'aitu aidan, dan saya juga melihat atau memimpi begitu juga, ka'anna sayyidana Abdullah Al-Haddad, seolah-olah Habib Abdullah Al-Haddad qala li Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi, berkata kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini, sahabat, berkatanya seperti ini, narju annaka, aku berharap bahwasanya sesungguhnya kamu tafuku al-imama Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, engkau mengungguli Imam Asy-Syafi'i. Aku berharap engkau mengungguli Imam Asy-Syafi'i fi ilmi zahir, di dalam ilmu zahir, maksudnya ilmu fikih, ilmu syariat, seperti itu, sahabat. Fadlan an ilmil batin, lebih-lebih pada ilmu batin, ilmu kewalian, ilmu ma'rifat, seperti itu, sahabat, yaitu ilmu kewalian kepada Allah. Au qariban min hadza, atau seperti itulah bahasanya yang ada di dalam mimpi, bilafdhihi wa maknahu, lafaz dan maknanya seperti itu. Inilah, sahabat, yang saya sangat kecewa dan girah saya memberontak, sahabat, ketika ulama sekelas Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i direndahkan, sahabat. Jadi kita bahas Imam An-Nawawi dahulu, sahabat. Imam An-Nawawi ini adalah barometer fuqaha pada ulama mutaakhirin. Sebelum lahirnya Imam An-Nawawi, barometernya adalah Imam Al-Ghazali. Bahkan Imam Nawawi ini, sahabat, karomahnya, beliau itu, kitabnya itu disukai oleh non-Syafi'i seperti Al-Wahabi, Salafi, dan lain sebagainya. Dan kitab-kitabnya, Masya Allah, anti khurafat dan semuanya hadis sahih, sahabat. Itu Imam An-Nawawi. Sehingga istilah kaul mu'tamad, kaul yang sangat menjadi pedoman pada mazhab Asy-Syafi'i, yaitu kaulnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Karena Imam An-Nawawi itu, sahabat, saat mengarang kitab Al-Majmu', beliau dalam keadaan majadzub, jadzab, sahabat. Bahkan konon dikisahkan ada seseorang ulama besar masuk kepada sebuah maktabah kitab yang banyak sekali. Nah, ketika ulama itu masuk, melihat cahaya kitab-kitab itu, ada yang bercahaya, sahabat, diambil semua. Kitab yang memantulkan cahaya itu diambil semua, dikumpulkan, dan semuanya karangannya Imam An-Nawawi, sahabat. Masya Allah. Imam Nawawi ini sudah kaulnya mu'tamad dan juga andalan bagi ulama kita, madhab kita Asy-Syafi'i, sehingga dari Wahabi, Salafi, semuanya sungkan, kagum, salut kepada Imam An-Nawawi. Dan juga kaulnya mu'tamad, dan juga beliau wali kutub, sahabat. Karena diceritakan oleh santrinya, muridnya Imam An-Nawawi, yaitu Ibnul Athar. Ibnul Athar ini, sahabat, bercerita bahwasannya dahulu kala ada ulama yang bernama Abul Qasim Al-Mizzi. Abul Qasim Al-Mizzi itu bermimpi, sahabat. Di dalam mimpi itu banyak bawa bendera-bendera. Banyak bawa bendera-bendera, dan Abul Qasim Al-Mizzi ini bertanya kepada yang bawa bendera, ada apa? Terus semuanya bilang, al-lailah kutiba An-Nawawi. Malam ini Imam Nawawi diangkat menjadi wali kutub, sahabat. Seperti itu di dalam mimpinya. Akhirnya terbangun Abul Qasim Al-Mizzi ini, tidak kenal Imam Nawawi. Akhirnya pergilah suatu saat ke Damaskus. Setelah pergi ke Damaskus, bertanya
siapa di sini yang namanya Imam An-Nawawi? Oh, itu guru besar, guru hadis dan lain sebagainya. Beliau ada di sana seperti itu. Beliau ada taklim, kajian, dan beliau Masya Allah alim, kata orang-orang. Akhirnya penasaran, Abul Qasim Al-Mizzi ini masuk sahabat kepada majelisnya Imam Nawawi. Saat itu Imam Nawawi lagi mengajar. Dan apa yang terjadi? Ketika Abul Qasim masuk sahabat, Imam Nawawi berdiri. Uktum ma ma'aka wa la tuhaddits bihi ahadan. Simpan apa yang ada dalam dirimu. Maksudnya yang mimpi yang mengetahui. Dan jangan katakan kepada seorang siapapun. Jangan katakan, rahasiakan. Itulah sahabat, tradisi ulama kita menyembunyikan kewaliannya. Wala tuhaddits bihi ahadan. Jangan sampai engkau katakan kepada siapapun, simpan sama kamu. Akhirnya Imam Nawawi kembali ke tempat mengajarnya dan duduk Abul Qasim Al-Mizzi ini. Heran kok mengetahui. Masya Allah, ini Imam An-Nawawi sahabat yang direndahkan sahabat dengan ulama, dengan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini sahabat, yang mana Imam An-Nawawi ini Masya Allah karangan kitabnya sangat banyak sekali. Ada Al-Majmu', Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Ini Imam An-Nawawi. Yang kedua, Imam Asy-Syafi'i sahabat. Imam Asy-Syafi'i ini konon di dalam kandungannya saja sudah wali 4 tahun sahabat. Saat dalam kandungan itu melihat banyak keajaiban ibundanya. Karena ibundanya orang yang solehah. Karena abahnya Imam Asy-Syafi'i tahu kan kisahnya, bahwasanya makan buah di sungai, yang akhirnya mencari siapa yang punya, dan akhirnya tidak mau dimaafkan kecuali dia mengabdi abahnya Imam Syafi'i, Imam Idris ini, dan akhirnya menjadi budaknya dan lain sebagainya, dan dikawinkan dengan putrinya yang solehah, yang katanya tuli buta, maksudnya buta tidak melihat maksiat, tidak mendengarkan gosip buruk dan lain sebagainya. Nah, itulah pasangan yang soleh dan solehah. Ketika hamil, Imam Asy-Syafi'i melihat bintang-bintang keluar dari perutnya. Ketika beliau, ibundanya dan keluarganya bertanya kepada ulama ahli mimpi, takwil mimpi, dan mengatakan akan lahir darimu seorang yang sangat alim, yang ilmunya menguasai kepada sejagat raya ini. Ini sahabat yang direndahkan. Ulama madhab kita, di mana akhlaknya, di mana adabnya, terlepas benar atau tidak. Kalau saya mengatakan itu tidak benar, bisa saja diada-ada. Terlepas benar atau tidak, itu tidak boleh ditulis dalam kitab, apalagi menjatuhkan seperti itu sahabat. Jadi Imam Syafi'i itu dalam ilmu zahir dengan Habib Zain bin Semit ini, Habib Ahmad bin Zain bin Semit ini sama dalam ilmu syariat. Sedangkan dalam kewaliannya jauh, katanya sahabat. Wallahi saya tidak percaya sahabat. Sama sekali tidak percaya. Dan saya mengatakan ini tidak benar. Cerita tidak benar. Nah, ini sahabat, kalau kedengeran kisah ini dari muhibbin, pastinya membela. Tidak ada ghirah lagi kepada Imam An-Nawawi, kepada Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Seperti yang saya baca sahabat. Mari kita baca, ini respon dari muhibbin yang kami tahu sahabat. Di sini dijelaskan dalam situs, nama situsnya mujitrisno.wordpress.com sahabat. Nama situsnya Mujitrisno. Di sini dijelaskan ketika dia mengutip yang saya baca barusan tentang mimpi Imam Syafi'i dan lain sebagainya, dia mengatakan seperti ini sahabat. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Katanya ada 2 hal yang harus diperhatikan. 1. Habib Muhammad bin Zain bin Semit menukil perkataan Imam Abdullah Al-Haddad tersebut dengan redaksi ka'anna, yang dimana lafaz ka'anna diantaranya maknanya adalah syak wadzon, yaitu menduga-duga menurut dia, sebagaimana dijelaskan dalam Mu'jam Al-Ghani. Sehingga dalam menukil perkataan Imam Al-Haddad tersebut, beliau ragu atau hanya menduga, bukan berdasarkan keyakinan, katanya. Jadi dibela itu menduga sahabat ya. Nanti faktanya yang disebarkan kita buktikan bersama. Jadi dia mengatakan tidak, karena itu hanya menduga antara syak dan dzon, tidak memastikan dan lain sebagainya. Yang kedua, andai kata pun nisbat perkataan terhadap Imam Al-Haddad itu benar dan yakin,
maka sama sekali perkataan itu tidaklah bermasalah. Tidak bermasalah katanya sahabat, seolah-olah adabnya benar, tidak bermasalah. Siapa Imam Syafi'i? Dari hadis Nabi khairukum qarni saja sudah jauh sahabat. Imam Syafi'i tabi'in sahabat. Jadi sudah jauh sekali. Terus dia melanjutkan, karena perkataan itu bukan dalam rangka membandingkan apalagi merendahkan katanya. Padahal sudah jelas membandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu tidak diberi lautan ilmu yang dibukakan kepada Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Sudah jelas itu perbandingan itu. Pasti sudah jelas itu, tidak menduga-duga lagi. Namun yang kena pada Imam Asy-Syafi'i. Namun kita buktikan habis ini. Jadi di sini dijelaskan, tidak katanya perkataan itu bukan dalam rangka membandingkan apalagi merendahkan, melainkan itu hanya berupa harapan dan doa sang guru terhadap muridnya. Nyatanya sahabat yang disebarkan pidato di sana di sini kaum Ba'alwi ini, yaitu memang merendahkan, membandingkan. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih, telah kita ikuti bersama-sama dan kita dengarkan bersama-sama, yaitu kajian yang telah disampaikan oleh channel Doa Walid, di mana beliau sangat jelas dengan seksama menjelaskan serta membuka kitab dari karangan kaum Ba'alawi bahwasanya kaum Ba'alawi telah merendahkan ulama-ulama, salah satunya yaitu Imam Nawawi, dan sekelas Imam Syafi'i pun sangat direndahkan oleh kaum Ba'alawi. Nah, ini mudah-mudahan menjadikan suatu pembelajaran buat kita, agar kita terus mengkaji dan terus belajar tentang kajian-kajian sejarah Islam yang sebenarnya, agar kita sebagai seorang pribumi tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin merusak keutuhan sejarah-sejarah Islam yang ada di Nusantara ini. Jangan lupa tulis di dalam kolom komentar pendapat Anda. Semoga ini bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.